Halo, kembali lagi dengan konten ngobar. Kali ini kita punya konten spesial tentang ciri A, teman-teman. Hari ini kita mau belajar teknik penggunaan alat agar bunga tidak kaku. Tentunya tidak saya sendiri. Hari ini kita akan ditemani dengan Bu Nunung dari N-Flower Studio Jakarta. Yeay! Yeay, mari kita sambut Bu Nunung. Selamat datang Bu. Ya, silakan Bu, perkenalkan mungkin Ibu. Halo semuanya teman-teman, saya Ibu Nunung dari N-Flower Studio Jakarta. Ya, hari ini kita mau bikin ini ya Bu ya, temanya Jelly Art, dan kita hari ini mau belajar tentang penggunaan satu alat untuk bikin bunga biar tidak kaku ya. Oke, dan nanti Ibu Nunung akan banyak memberi tips dan trik untuk penggunaan alat dan juga ide mungkin untuk hampers, hantaran ini karena mendekati hari Imlek dan hari Lebaran juga sebentar lagi ya. Ya. Oke, bisa jadi ide bisnis teman-teman yang di rumah untuk mungkin mau jualan atau mau memberikan hantaran ke teman-teman sanak family juga. Gitu. Oke, kita mulai ya guys. Pertama-tama tadi kita sudah buat yang namanya kanvas. Kanvas tadi kita sudah buat dari Jelly7 plain. Ya, plain. Kenapa plain? Ibu Nunung sendiri bilang kalau plain itu bening ya Bu ya. Kita udah pernah bikin dan bening sebening kaca. Jadi teman-teman nggak perlu tambahan gula lagi, tinggal masak, di set. Ini sudah di kanvas. Terus yang kedua, kita akan menggunakan puding 7 untuk tintanya atau injekannya. Ya, karena tadi kita sudah bikin kanvas, kita mau bikin yang namanya isiannya. Yuk ikutin, simak sama-sama yuk. Kita cuma pakai ini. Kalau biasanya kita perlu yang namanya susu UHT agar-agar dan satu saset jelly. Nah, kita lebih praktis. Hari ini kita mau masak 3 saset karena kita buat nutupnya juga nanti pakai puding 7 ya guys. Jadi 3 in 1 ya Pak? Jadi 3 in 1 betul sekali Bu. Jadi biar ekonomis. Kalau sekarang kan harga susu UHT juga cukup pricey dan juga kita nggak perlu tambahan agar sama jelly. Nanti tinggal campur. Jadi 3 in 1 betul sekali Bu. Jadi biar ekonomis. Kalau sekarang kan harga susu UHT juga cukup pricey dan juga kita nggak perlu tambahan agar sama jelly. Nanti tinggal campur ke warna. Nah, kalau teman-teman pengen, karena ini mangga kan agak kuning ya teman-teman, teman-teman bisa pakai yang namanya susu UHT biar agak putih nanti. Saya pakai ini ya Bu. Nanya-nanya ya, kalau Ibu ini Bu Nunung sudah berapa tahun Bu bergelut di Jelly Art? Aduh, kira-kira ada 7-8 tahun lebih. Wah, 7-8 tahun lebih ya. Kalau boleh tahu sebenarnya awal mulanya tadi sempat kita ngobrol perjalanan kayaknya hobi ya Bu awalnya ya. Jadi bagi saya sih kalau Jelly Art ini lebih banyak kepada terapi sih. Terapi, karena kalau kita ke Gramedia kan kita suka ketemu tuh buku mewarnai untuk orang dewasa. Betul. Jadi ada batik, ada gambar. Itu kalau orang dewasa kan kebanyakan stres ya Pak. Betul, stres kerjaan, stres di jalan, gitu kan. Apalagi yang tinggal di Jakarta, di kota-kota besar, kebanyakan kan stresnya banyak gitu. Ibu-ibu juga ngurusin rumah stresnya. Bagi saya, Jelly Art adalah satu terapi karena kalau menurut buku itu, buku gambar, setiap tarikan yang berulang-ulang itu akan menimbulkan efek tenang. Efek tenang. Oke. Sedangkan Jelly Art itu sama polanya. Kita harus latihan sabar ya sebenarnya. Jelly Art sih modalnya bukan cuma bisa, tapi kebanyakan kalau saya ngajarin ke teman-teman yang belajar ke saya, cukup bawa sabar aja gitu. Cukup bawa sabar aja. Bener ya? Karena sabar aja. Bu, saya nggak bisa menggambar. Enggak, asalkan sabar pasti bisa. Apalagi nanti dibantu dengan alat ya. Hari ini kita mau belajar alat ini ya. Nanti kita bisa minta Bu Nunung juga, karena mungkin banyak audiens kita, penonton kita yang banyak yang ngomong Jelly Art itu susah Kak, Jelly Art itu susah Kak. Ya, saya bilang sebenarnya bukan soal susah juga ya Bu ya, asal kita mau tekun. Tadi kuncinya adalah sabar. Betul. Kalau sabar pasti sayang Tuhan.
Ya, sambil nunggu isian tinta kita ngeset, kalau teman-teman di rumah kalau ada steamer bisa juga dipakai steamer untuk biar puding ini tidak ngeset ya, karena kita memang butuh di suhu yang nggak tinggi tapi juga nggak rendah, jadi cukup untuk biar tetap hangat ya Bu ya. Iya. Terus teman-teman kalau di rumah nggak punya steamer yang khusus seperti yang punya Jelly Seven, ibu-ibu di rumah kan punya Magic Comb ya? Magic Comb, betul. Jadi kita gunakan apa yang ada. Memang kalau Jelly Art ini orang bilang modalnya banyak, harus punya loyangnya, harus punya steamer, harus punya tool gitu. Padahal kalau kita mau, kita bisa menggunakan apa yang kita punya di rumah. Untuk steamer kita bisa menggunakan rice cooker, Magic Comb ya. Betul. Mereknya apa aja ya Bu ya? Apa aja Pak, ntar kita di endorse. Iya, wah, alhamdulillah. Iya, betul. Jadi tipsnya adalah ibu-ibu bisa memanfaatkan semua yang ada di rumah. Kalau nggak semua orang ya semua punya rice cooker ya. Kalau yang zaman dulu mungkin namanya dandang ya, teman-teman kalau tahu ya dandang. Kelakat ya teman-teman ya. Oke, jadi ini udah mau jadi. Nanti tentu aja ini nanti Ibu akan mulai yang pertama mau bikin apa dulu Bu ini kita Bu? Ini kan kita ada beberapa tahap ya. Yes. Sebenarnya untuk belajar kita tidak perlu menggunakan harus punya loyang maksud saya. Oke. Karena di rumah kita punya yang beginian nih yang kecil-kecil. Tap ya, twin wall ya. Kita bisa belajar dari yang kecil-kecil. Kemudian kita punya pirek, karena kalau Jelly Art itu kan dia merusak di atas, hasilnya di bawah. Jadi kita kan suka ngintip-ngintip tuh Pak. Jadi sekalian kita nyuntik, kita sekalian olahraga tuh gini. Oh, sekalian olahraga bener. Biar lengannya kuat ya. Aku tahu kenapa dia menggeluti ini, karena dia sekali olahraga. Jadi sekali menyelam 2 pulau terlampaui ada olahraga. Jadi kalau ini berotot nih lama-lama. Berotot, nggak perlu ke tempat gym ya Bu ya. Iya, nggak perlu. Nggak perlu. Oke. Ini udah mau jadi. Ibu ini kita perlu pisahkan untuk berapa warna Ibu pertama? Pertama saya perlu mungkin untuk putihnya dulu. Putih dulu ya. Oke. Mungkin teman-teman di rumah, kalau kita punya tool, kita ke toko TBK, kita ketemu tool itu ada yang jual satu set gitu ya. Ya. Terus kita terpaku pada misalkan bentuknya bulat, nanti hasilnya di situ bulat, lonjong hasilnya lonjong, kelopak yang kita maksud ya. Yes. Gitu. Padahal kalau kita tahu teknik, kita bisa maksudnya menggunakan alat ini untuk berbagai bentuk. Oke. Jadi pentingnya untuk kita belajar itu adalah ini untuk mengetahui tekniknya. Ya, sebelumnya saya sering ngajar dan ngasih tutorial, tapi dengan satu jarum suntik teman-teman. Jadi jarang ya, saya belum pernah ngajar pakai tools karena memang saya tidak ahli di bidang ini. Kebetulan Bu Nunung lagi main di sini, kita minta beliau untuk ngajarin kita. Nah, teman-teman jangan skip, ini penting sekali. Kalau ini bisa jadi satu peluang dan juga hobi. Tadi Bu Nunung bilang, ketika kita stres, kita bisa stress release di sini ya Bu ya. Kita suntik, kita bikin bunga dan hasilnya tuh alhamdulillah Bu membahagiakan sekeliling kita, keluarga kita seneng ya kan. Kalaupun gagal nggak apa-apa kan bisa dimakan. Betul, bisa dimakan. Apalagi kalau pakai Jelly Seven udah manis. Udah manis ya. Oke. Ini saya tuang. Oke, kita tuang aja satu gelas seperti ini. Nah, sambil Bu Nunung mempersiapkan jarumnya. Nah, oke. Jadi saya kasih contoh, kita bikin yang biasa teman-teman pakai ya. Misalnya Mbak Etik pergi ke TBK beli ini. Yes. Pasti dalam pikirannya ini adalah untuk bunga yang nanti kalau pakai bulat gitu ya. Ya bulat seperti ini gitu ya. Saya kasih contoh ya. Ini yang biasa kan. Posisi yang paling susah menurut saya adalah di daun. Kalau orang nggak paham ya. Oke Bu, mau buat lanjut. Nah, ini tadi ya contoh misalkan yang saya bilang bahwa apa namanya ini digunakan seperti biar maksudnya sesuai bentuknya. Oke. Berarti kalau misalkan yang biasa itu cuma gini. 1, putar ya. 2, 3, 4, 5,
Oke. Ini kan jadi ya. Nah, jadi tips ya teman-teman untuk yang di rumah, kalau mau belajar jeli art, jangan sekali-sekali pakai yang twin wall bulat seperti ini. Tepat, kalau bisa pakai yang kotak. Kenapa? Kalau belum profesional, ini kita suntik dia akan muter. Jalan karena Tapi sifat secara nggak sadar orangnya ikut muter. ikatnya muter bener. Nanti kita pusing juga ya. Jadi kalau bisa pakai twin wall yang kotak, ya kan? Nah, sarannya itu. Tapi kalau teman-teman yang sudah profesional seperti Ibu Nunung, silakan. Nanti Ibu kan bisa tahu caranya untuk menghentikan pergerakannya seperti apa. Oke, silakan Bu. Ini kita lanjut yang bentuk yang berbeda ya. Bentuk yang berbeda. Nah, Oke. ini satu ini bisa di sini aja ya, Ya. biar nggak lompat. Nah, ini kita bisa gerakan ke sini. Gerakan, oke. Nah, dia akan bisa Oh, berubah langsung ya. bisa berubah. Jadi kita bisa mainkan. Oke. Wow. Cakep banget ini teman-teman. Oke. Langsung berubah ya dari tadi yang pertama. Teman-teman, kalau kita pakai tools itu memang bocor di atasnya lebih banyak ya. Kita tetap minta bantuan sama si soulmate dia. Toolnya itu jarum suntik yang bocor di atas kita isi ulang. Oke, tipsnya itu ya. Iya. Kalau teman-teman sudah sobek, belum keisi, sudah kadung ditarik, sudah terlanjur ditarik, itu bisa diisi ulang ya Bu ya? Bisa. Bisa ulang ya. Oke, coba. Ini hasilnya kira-kira Nah, kita ini coba lihat teman-teman, lihat hasilnya nih. Nice nggak teman-teman? Gimana? Tuh. Dengan satu alat saja, ternyata tidak hanya bentuk kalau bulat jadinya seperti itu aja. Kalau kita tahu tekniknya untuk menggoyangkannya, otomatis akan jadi seperti ini. Ini cuma satu alat loh. Teman-teman kalau beli di tempat-tempat ini, toko banyak alat ya. Iya, Bu. Banyak alat, ada 10. Oke Bu, kita lanjut Bu. Sekarang kita, nah apa Bu ini? Nah, ini kan tadi kita latihan ya. Latihan bener. Kita coba bikin langsung ke loyang. Saya tidak menyarankan sih untuk teman-teman yang bisnis atau menyukai membuat jelly art itu bikinnya di tempat yang kecil. Yes. Karena apa? Satu, kita butuh effort yang lumayan ya, persiapan. Repotnya sama ya Bu ya. Repotnya sama. Nah, kalau kita bikin kecil-kecil, sama kayak misalkan air mineral ya, kita mau jual di mana? Kalau di pinggir jalan juga banyak kan, Betul. harga 1.000, 2.000, 3.000 dapat. Nah, kalau kita taruh di hotel, Harganya berbeda harganya ya. berbeda. Nah, saya menempatkan jadi art itu seperti itu gitu. Kalau bisa kita bikin yang bagus dalam satu loyang, dijadikan satu hantaran. Nah, ini mendekati Ramadan, mendekati Imlek, Betul. kita bisa menggunakan hasil karya kita. Kan senang ya Pak, Betul. hasil karya kita sendiri untuk jadi satu hantaran. Nah, ini nanti kita coba praktekkan. Coba praktekkan betul. Jadi prinsipnya adalah di mana produk kita ditempatkan, di situ kita akan dihargai. Teman-teman kalau lihat minuman kemasan ditaruh di pinggir jalan harganya 2.000, di supermarket jadi 5.000, benar ya? Kalau kita mau jual di hotel jadinya bisa 20.000. Artinya apa? Produk kita juga sama. Jadi art ini ketika teman-teman bikin kecil-kecil, ya pasti repotnya lebih karena repotnya lebih karena kecil-kecil gitu kan. Nah, tapi kalau teman-teman yang seneng itu pilihan sih, kita tidak bisa. Tapi kalau dari Bu Nunung menyarankan bahwa Iya. lebih baik bikin seperti ini besar, nilainya bisa ratusan ribu gitu kan. Tapi kalau kecil-kecil 5 nih 20.000, 30.000 ya tergantung teman-teman mau ikan teri atau mau ikan kakap. Nah itu sih. Oke, kita lanjut ya Bu. Berarti kita habis ini mau bikin ini dulu ya. Kita coba aplikasikan tadi yang saya kasih contoh di tempat kecil, dengan satu loyang. Satu loyang. Loyangnya ini ukurannya kira-kira berapa Bu? Ini 22 ya. 22 ya, 22 kali 22 ya, agak besar ya teman-teman ya. Nah, jadi saya coba maksudnya Mhm. praktekkan ke sini, memainkan tool ini menjadi satu bunga yang tidak kaku. Jadi Seperti yang tema ditetapkan oleh bos Oke. kita. Siap. Kita tuangkan lagi ya tetap yang di satu kanvas ini nanti letak mau bikin apa? betul letak bunganya ini mau berapa bunga kan bukan? Jadi nanti akan menentukan. Nah, ini karena agak gede, besar, kita bikin 3 bunga. 3 bunga dengan teknik memainkan satu alat ini. Satu alat saja Bu, nanti Ya. bisa terjadi 3 bunga yang berbeda. 3 bunga berbeda. Oke siap, mari kita mulai ya teman-teman ya. Ini ya kita atur posisi dulu, Posisi, saya yang di oke. tengah dulu ya.
Oke. Ini saya coba bikin putih dulu. Tengah Ini ya? yang tadi saya bilang bahwa jelly art itu bisa jadi terapi. Nah, Ini tusuk, tarik, semprot ya. tusuk, tarik, semprot. Tusuk, tarik, semprot. Nah, itu tipsnya bikin Putih. putih ya teman-teman ya. Ditusuk, ditarik, terus disemprot. Jangan terlalu kencang, pas tusuknya nanti jadi pentol ya Bu ya. Betul. Pentol itu tidak salah, tapi pentol itu biasanya untuk variasi ya teman-teman ya. Cetak dulu. Saya ngambil dari sini aja Bu. Ya cetak. Karena satu warna ya. Nah ini loyangnya sampai diputar ya, jangan orangnya yang muter. Jangan orangnya putar benar. Tapi kalau mau muter juga nggak apa-apa sih olahraga. Kalau sama ibu mungkin menggeluti ciri A atau oh saya pernah ngajar ternyata ini atau gitu harusnya banyak ya Bu. Kalau datang ke studio saya, Ya. di dinding saya itu Pak ada cipratan warna merah, biru. Oh itu saya paham Bu. Biasanya kalau murid itu nggak paham sih dia ngambil langsung distrut langsung keluar semua gitu ya. Nah itu tanda-tanda orang tidak sah. Sabar. Ya kalau teman-teman yang di rumah audiens yang di Jakarta mungkin tertarik dan minat untuk kursus dengan Ibu bisa kemana Bu? Nanti alamatnya mungkin atau bisa lewat sosmed atau gimana Bu? Dia bisa DM ke sosmed saya ya, Nah. studio. Flower Studio ya teman-teman, jangan lupa follow di TikTok, juga di Instagram. Nanti mungkin teman-teman yang kepengen nih pengen lihat langsung, belajar langsung, pegang langsung gimana sih, nanti bisa kontak dia. Oke? Nah ini teman-teman tadi kan kita satu arah ya, ini saya balik. Nanti hasilnya akan beda. Oh ini dibalik. Dibalik, Oke. Kalau udah pakai alat lebih enak ya. lebih enak. Bisa diajak ngebut ya kalau ada orderan banyak ya Bu ya. Apalagi kalau tahu tekniknya Pak. Tahu tekniknya enak ya. Iya. Oke. Biasanya ada tipsnya nggak Bu? Karena kalau pakai alat itu kan disuntik ya. Jadi maksudnya bocornya itu pasti lebih banyak ya di Iya. luarnya itu. Ada tips-tips khusus nggak Bu untuk biar teman-teman di rumah nggak sampai takut nih kalau sampai sobek nih? Sebenarnya nggak apa-apa ya kalau sobek kan nanti ditutup juga ya Bu ya. Iya. Yang pertama, kalau kita bikin ini jangan panik. Jangan Karena panik. kita itu ngerusak sebenarnya ya. Ini kita Menyobek ya? menyobek diri. Menyobek diri ya betul. Nah ini kan tadi kalau kita membayangkan tool ini cuma satu Kelopak. kelopak, padahal kita bisa menggunakannya ini. Ini bocor. Nah Bocor. kalau terjadi bocor juga jangan panik. Nanti di akhir akan saya kasih tahu Caranya ya untuk menanganinya. Iya. Berarti sistemnya, tekniknya adalah tetap kita bikin per kelopak itu per layer ya Bu ya. Semakin tebel, semakin cantik ya bunga itu ya. Iya. Ya, oke. Saya bikin dulu. Kalau putih sini. Jadi sampai nggak dulu. Lanjut. Oke guys, ini kita mau lanjut lagi bikin bunga yang kedua nih. Iya. Bunga yang kedua masih prosesnya sama. Kita akan bikin mulai dari putih dulu teman-teman. Iya. Ya. Kita akan bikin teknik yang agak ngacak ya dengan tool yang ini. Agak ngacak nih. Iya, agak Oke. ngacak. Kita bikin putihnya pun agak ngacak ya teman-teman ya. Ini kelihatan nggak tuh? Kelihatan, kelihatan. Misalkan di sini. Oke. Satu, Oke. kita mas satu Oke. di sana. Kalau bikin putih tergantung bunganya ya. Kalau bisa
Kalau yang bagi yang suka bikin ini, suka lihat gambar-gambar di taman. Oh ini bunganya ini, nanti kita akan sadar, oh ini tarikannya kemana. Secara otomatis ya Bu ya, imajinasi kita akan bermain dan bikin kita jadi paham ya. Ya. Ini acak ya Bu ya? Ini acak. Kalau acak ini nanti membayangkan bunganya gimana Bu? Berarti satu-satu putik satu kelopak, ada beberapa kelopak gitu. Tipsnya adalah kalau kita bikin putik, berarti kita mengarahkan kelopaknya ke arah putik itu. Oke. Tapi dengan membolak-balik alat ini. Kita main sulap ya. Main sulap ya. Mau warna apa Bu ini kita? Kita bikin biru muda kali ya Pak? Biru muda boleh. Nggak apa-apa. Makin cetar pas kok. Kurang. Jadi sengaja saya nggak aduk rata, karena nanti biar di dalamnya juga ada gradasi. Oh, tipsnya itu ya. Iya. Kalau main warna nggak perlu diaduk sampai rata biar ada gradasinya sedikit ya. Karena nanti saya mau kasih gradasi dari suntikan. Oh. Ada gradasi dari suntikannya. Oke. Ya, kalau teknik memainkan biliar ini memang harus berani kotor ya Bu ya. Berani kotor ya. Karena nggak mungkin kita nggak kotor kalau Siap-siap dinding rumah. siap kotor. di rumah. Kalau di sini di meja ini semuanya penuh tinta. Iya. Oke, kita mulai. Ini ya, ini putih. Kita coba lihat ini ke depan, ke belakang, ke kiri, ke kanan. Oke, Kita ambil yang tengah dulu ya. tengah dulu. Satu ke depan, Oke. ke belakang. Ini saya bolak-balik loh ya. Nggak dikeluarin ya? Enggak. Oke. Ke sana. Oke. Oh, kayak kroket ya, bunga kroket ya. Iya. Nah ini begitu putiknya ke sana, kita arahkan ke sana. Miring ya, satu. Pokoknya muka, belakang, kiri, kanan. Nah, ini boleh. Ke sini pun boleh. Dipotong sayang gitu kan. Iya. Tuh. Ini udah jadi ya teman-teman, ini bunga yang kedua. Terus kita mau lanjut yang ketiga. Nah, kalau biasanya saya ngajar, itu pasti langsung saya ngajarin putik, kelopak, daun. Karena ini kan ada 3 bunga, jadi bertahap teman-teman. Jadi kita akan tetap bikin yang namanya putik sama kelopak dulu. Nanti bunga daunnya kita akan menyusul ya Bu ya. Oke. Nah, yang ketiga saya nggak pakai alat deh Pak ya. Tiga nggak pakai alat, boleh. Wah, freestyle nih teman-teman. Oh, ini saya bikin kecil-kecil. Oke. Dari kanan, ini garis besar. Ini mungkin agak kecil. Nah, biasanya kan ada bunga besar, ada bunga kecil. Besar kecil. Kita mainkan di sini. Wah ini gagal nih ya, padahal belum tentu ya Bu ya. Di jelly art itu menurut saya sangat unik sih. Ketika kita salah di depan, kita masih bisa memperbaiki kalau kita tahu tekniknya untuk menutupinya gitu. Iya. Tuh. Ini mau Saya pakai warna asli ya, sekarang pakai kemaluan ini. udah Langsung langsung ambil aja ya. Jadi kalau di sini memang harus menggunakan banyak tisu ya Bu. Nah, ini saya coba tadi menyambung pembicaraan dengan Pak Andi. Ya.
Katanya dia juga ngajarin nggak pakai alat ya. Jadi kita bayangin ya teman-teman, kalau misalkan kita bikin bunga kecil-kecil biasanya kan kesulitan kalau pakai alat. Kita bisa menggunakan garis suntik. Ya. Nah, jadi kita putar gini aja. Diputer aja Bu. Putar aja. Oke. Jelas nggak bunyinya ya? Ada setnya. Putar lagi. Set. Jangan takut-takut ya. Jangan takut. Oke. Bagus tuh. Kayak trompet teman-teman. Jadi dimasukkan, diputer gitu. Tusuk, diputer. Ya. Saya terus terang baru kali ini lihat apa ya istilahnya. Kalau saya kan pelan ya, kalau ini cepet teman-teman. Jadi set langsung puter gitu. Nggak takut salah, nggak takut apa. Sebenarnya sih tetap harus berhati-hati ya Pak. Iya betul, karena ini kan tangannya sudah tahunan ya. Lihat dulu sih. Oke. Nanti teman-teman biar penasaran dulu ya. Hasilnya nanti Kita skip dulu. benar. Yang penting teknik dasarnya teman-teman tahu dulu. Nanti lihat hasilnya. Oh ternyata ini yang salah dari tadi ditusuk ya. Dan hasilnya pasti teman-teman akan kaget. Karena gini Pak, kadang-kadang kalau yang belajar itu kan mungkin murid Pak Andi juga begitu ya. Oh stresnya apa sih ini? Kok nggak jadi-jadi nggak ya? jadi? Karena yang kita kerjakan merusak di atas ini. Merusak di atas betul. Itu di sini kita butuhin. Oke. Saya ganti dulu. Ganti. Daun. Jadi kalau kita pakai alat kadang-kadang kan langsung ditusuk gitu udah Pakai jadi daun. ya. Padahal daun itu ada tulang daunnya kan. Tulang daun betul. Kalau saya selalu ngajarin bikin tulang daun dulu karena itu yang membedakan antara daun dan kelopak. Betul. Kalau nggak ada tulang daunnya rasanya kayak itu kelopak apa daun gitu ya. Betul. Tulang daunnya tetap pakai yang mangga ya. Iya. Boleh sih tergantung saya. Jadi biar jelas di kamera mungkin saya pakai putih ya. Tapi kalau nanti dalam aplikasi hijau lebih baik sih Pak. Hijau lebih baik ya. Oke. Kita kalau bikin bunga yang menyatukan antara bunga satu dan bunga yang lainnya adalah daun ya teman-teman. Nah kita tentukan dulu, jangan asal tusuk dulu ya. Oke. Kita lihat dulu benar-benar kita mau taruh daun di mana. Misalkan saya di sini, tusuk dulu ini, kita bikin. Oke, satu garis. Iya. Oke. Oke. Satu. Terus di mana lagi? Kita maunya antara ini sama ini bunganya kelihatan menyatu gitu ya. Iya. Kalau bunga di dalamnya gitu, dalamnya agak besar. Sehingga kita bikin besar. Oh ini ceritanya bikin apa? Batangnya dulu ya, batang daunnya nanti baru dibikin daunnya. Buktinya kita Jelly Seven jelly manis yang pertama di Indonesia dan sekarang sudah banyak tuh yang ikut keluar jelly yang manis. Kita juga tidak tahu komposisi yang ditulis seperti apa, kita nggak paham. Dan pasti dari Jelly Seven selalu menyajikan produk-produk yang berkualitas. Tentunya kita rutin namanya uji lab, kita rutin yang namanya halal dan BPOM teman-teman. Jadi jangan takut untuk konsumsi Jelly Seven dan Puding Seven teman-teman ya. Jadi aman. Kalau saya sering pakai buat mengganjal lapar saya, bukan saya juga jaga makan diet gitu. Jadi sambil sebelum makan saya ganjal dulu 1 potong 2 potong. Lanjut Bu. Lanjut ya teman-teman. Tadi setelah kita bikin tulangnya daun, berarti kita bikin lembar daunnya. Lembar daunnya. Nah, saya nggak suka Pak pakai bikin daun tuh pakai alat karena nanti terpaku pada bentuk dari alatnya. Alatnya, oke. Kan biasanya teman-teman kalau saya punya sedikit Besar ya kalau itu ya. Nah ini, kalau biasa kan ada orang yang udah ini Gampang, aja jadi. ya. Nah ini, kalau saya lebih senang. Kalau ini kayaknya kaku gitu loh. Daun itu hasilnya jadinya kayak kaku. Sedangkan daun itu kan dia kalau kita lihat yang asli dia tidak kaku. Baik garisnya maupun pinggir-pinggirnya. Nah ini contoh, ini
Hmm. Kita tarik ke belakang. Oke, nice banget tuh. Jadi Jadi tetap ya loyangnya yang kita goyang, jangan orangnya yang goyang. pusing ya Bu ya. Kalau orang Pusing. Tapi seringkali kalau yang saya temuin di ketika saya ngajar itu tuh mereka selalu bingung Bu. Biasanya adalah mereka menggerakkan tangannya, tapi loyangnya nggak digerakkan. Sebenarnya kan lebih enak Loyangnya yang diputar. loyangnya yang diputar. Kita tujuan disuntik itu disobek aja sebenarnya teman-teman. Jadi nggak banyak bergerak. Nah ini teman-teman ya, kalau macet-macet gini itulah fungsinya steamer. Betul. Jadi teman-teman tetap lancar suntikannya. Kendalanya adalah kalau kita JDA tuh sekarang ini suntikan yang beredar di pasaran terlalu tipis Bu. Oh gitu ya. Jadi sehingga ketika kalau nggak panas ini jadi macet. Yang macet tuh justru di besinya ini teman-teman. Besinya ini bikin macet dan bikin menghambat kita sebenarnya. Kalau panas terus kan dia akan lancar Bu keluar. Iya. Tapi teman-teman nggak usah repot-repot menyiapkan steamer, pakai apa yang ada di rumah. Betul. Tadi dari awal kita sudah bilang ada rice cooker, magicom, bisa. Nah ini untuk bunga yang sendiri juga gede, harus berani mainkan jam suntiknya. Oke. Wow. Jangan takut nabrak ya, karena memang bunga itu kan dia menyatu sama daun. Oke. Yang penting pada saat memetik kita lihat, oh iya dia jangan sampai nabrak kelopaknya. Oke. Oke. Kayak ini ya teman-teman kalau lihat kayak motif baju batik yang khas Cirebon teman-teman. Iya. Apa namanya itu? Kayak Naruto. Oke, ini masih ada satu. Kalau di JDA sebenarnya jangan takut ya Bu ya. Harus berani, jangan ragu. Dan yang pasti kuncinya di awal dari kita sebut sabar. Betul. Hijaunya sudah Bu? Enggak, maksudnya kalau belum. Masih perlu lagi Pak? Motif baliknya mega mendung. Mega mendung teman-teman. Mega mendung teman-teman. Nah kalau yang di bunga kecil cukup gini ya, ini kan sudah ada bunga. Kita masukin ke sini, di sini. Oke. Oh ya, kayak variasi aja ya. Variasi aja. Supaya dia nggak kaku, kelihatan kaku. Kok ada bunga nongol sendirian dari daunnya? Nggak ada daunnya, betul. Cuma manis aja. Teman-teman kalau kita pakai jarum suntik itu lebih enak karena kita bisa menentukan di mana letak daunnya. Kalau kita pakai alat, kita karena dia udah ada bentuk besar gitu, kita agak kesulitan. Oke. Kamera depan off. Serius. Kamera depan on. Bagus banget teman-teman kalau mau. Nah, kita bisa tambah di sini.
Biar nggak kaku ya. Oke, cakep banget. Simple tapi sangat ini teman-teman. Tinggal bikin ya. Mau yang coklat? Kalau ditetapkan adalah coklat, kita nggak perlu memberi gradasi. Oke. Kalau misalkan kita pakai mangga, kita perlu gradasi. Oke. Jadi sebaiknya pakai yang mangga. Kalau saya menyarankan supaya teman-teman tahu, kita coba gradasi ya Pak. Gradasi ya, oke boleh. Ada piring kecil. Tuh kan di atasnya tadi. Oh maaf di atasnya tadi. Nanti sebentar lagi teman-teman akan melihat hasil dari kesabarannya kita bikin ini. Nah, untuk gradasi, cukup pakai pewarna. Biasanya ada tips khusus nggak biar antar layer nanti kita tutup, biar kita tutup nanti nggak lepas. Biasanya kan banyak tuh yang saya tanya, Pak ini gimana kalau kita udah bikin nih kanvas sama kelopak bunga dan segala macamnya, terus kita tutup kan dengan jeli atau putih, biasanya lepas tuh itu. Tipsnya gimana Bu? Kenapa bisa lepas? Biasanya orang yang berjodoh bisa cerai karena apa Pak? Maju, tidak cocok ya? Tidak cocok produknya. Tidak Jadi kalau bisa dalam membuat ini kita memakai satu produk. Kamu misalnya pakai Seven ya pakai Seven, jangan pakai yang lain. Oke. Karena bisa jadi unsur yang ada di dalam komponennya itu beda dengan yang kita bikin ini. Kalau usahakan juga untuk takaran air. Kenapa kadang-kadang lepas? Kalau kamu di bawah pakai 500, di atas penutup pun harus 500. Entah itu cairan susu atau airnya tetap sama. Sama ya? Takarannya sama. Oke. Itu aja sih. Ya, perlu disayat, disobek apa? Oh iya. Biasanya disayat ya Bu ya? Biasanya sih saya Langsung? pakai ini, kita kasih gradasi dulu. Gradasi dulu. Biru ini. Gradasinya boleh pakai Oh pakai kuas? kuas, pakai tangan, nggak apa-apa. Kita akan aja. Nggak pakai tangan karena sarung tangan ya, jadi hygiene ya teman-teman. Ya. Terus jangan terlalu apa? Terlalu banyak ini. Terlalu ini ya, backgroundnya terlalu menonjol ya Bu ya. Kita tetap harus menonjolkan lukisan yang ada. Ini cuma pemanis ya istilahnya. Tapi kayak kesannya dia di dalam akuarium teman-teman karena ada warna biru. Oke, Selesai, nanti kita rusak lagi loh dia. bisa lagi Ini supaya kayak kita tutup. ditusuk-tusuk ya teman-teman ya. Ditusuk-tusuk. Walaupun tadi ada sobekan, takutnya nanti apa? Nggak nyatu. Betul. Jadi tetap kita harus minta pertolongan sama ini dan suntik. Nah kalau Nah sudah, sini kita tuangkan jangan langsung kena kanvasnya Bu ya. Ya. Takutnya nanti bolong. Kalau bisa tutup ya Bu ya. ya Pakai alat seperti ini atau pakai sendok. tetap harus sabar. Tetap harus sabar. Kuncinya tetap sabar ya. Setelah ini jangan kemana-mana dulu teman-teman. Kita masih ada satu menu spesial nih teman-teman. Menu spesial Imlek ya kali ini ya. Bikin bunga sakura. Dan juga nanti ada kombinasi kue lapis ya teman-teman. Oke, nggak usah tebel-tebel ya Bu ya. Ya, Biar cepet set ya. ini cuma contoh ya teman-teman. Nanti Ya. kalau misalkan mau bikin hantaran yang istimewa,
Boleh tambahkan buah-buahan, entah leci, stroberi, beberapa. Yang penting maksudnya menambah rasa dan menaikkan harga kalau dijual. Jadi ini untuk menu yang pertama. Iya. Nah, sambil kita nunggu menu yang pertama ini, nanti kita membalikkan. Kita akan bikin menu yang kedua, Bu. Ya, kita akan ambil tema Imlek. Tema Imlek ya. Oke teman-teman, ini puding chili art kita udah jadi. Kita mau coba balik ya, Bu ya. Iya. Jadi tipsnya tadi adalah tatakan kayunya di bawah ini harusnya. Ya. Karena kalau di atas dia kan licin, dia gitu-gitu. Joget-joget. Oh. Oke, teman-teman. Oh. Kalau mau bikin hantaran, Nanti dikasih lagi ya tulisannya. Atau misalkan ada yang ulang tahun, misalnya happy birthday atau apa, kita bisa bikin tulisan di atasnya. Ini karena kita temanya adalah mau Ramadan, Ya. mungkin teman-teman mau ngirim ke saudara atau apa, kita pakai kata-kata apa, Pak? Selamat berbuka itu. Selamat berbuka. Ini yang tadi kita bilang ya teman-teman, kalau kita bikin kecil-kecil, effortnya sama dengan kalau kita bikin gede. Besar, betul. Capeknya sama bener sih. Effortnya sama, jadi lebih baik kita bikinnya Yang besar sekalian besar ya. sekalian. Capeknya sama. Capeknya sama. Tulis ucapan tuh kepada Bu siapa, kepada Bapak siapa, kepada. Oke guys, ini kita udah bikin menu yang pertama tadi untuk Ramadan, dan hari ini kita menu kedua ya teman-teman. Kita akan bikin gongsi facai atau Imlek teman-teman. Jadi hari ini kita ada lapis legit. Teman-teman bisa bikin sendiri atau mau beli jadi monggo. Nanti kita akan combine-kan nanti dengan seperti ini teman-teman. Ada lapis, ada chili, semuanya nanti jadi satu, dan ada chili art di situ. Nah, silakan Bu, ini kita mau bikin apa lagi Bu? Ada gambaran seperti apa Bu kita? Kadang-kadang kan kita kesulitan ya untuk menentukan tema. Untuk Imlek kita bisa, misalnya kan kemarin saya pergi ke ada swalayan tuh Pak, ada jual kartu ini. Kartunya betul. Jujur saya kesini saya juga nggak ada bayangan ya saya mau bikin apa dengan tema Imlek yang kita tetapkan sama-sama. Ya. Oh iya, saya ketemu ini. Nah kita coba nanti bikin ke dalam menu ini. Oke. Mungkin tidak akan 100% seperti ini, tapi idenya dari sini. Jadi teman-teman jangan takut untuk mengekspresikan apa yang ada di dalam pikiran kita, apa yang kita lihat untuk dijadikan jadi art gitu. Jadi ide bisa muncul dari mana aja ya teman-teman ya. Jadi kebetulan Bu Nunung lagi jalan-jalan di swalayan, dia besok mau masak apa, mau bikin apa, dan nemu kan seperti itu. Oke. Ya, teman-teman, ini nanti kita tetap tadi kan sudah detail ya. Kita bikin bunga bagaimana, kelopak bagaimana, apa maksudnya dari ini apa putih, kemudian kelopak. Nah ini kita justru untuk Imlek lebih sederhana karena kita hanya membuat bunga sakura ya Pak. Bunga sakura betul. Bunga sakura ada dua loh Pak. Ya. Ada sakura Jawa dan sakura Jepang Pak. Nah ini kayaknya kalau ini sakura Jepang sih. Kalau sakura Jawa tabuya ya namanya. Iya. Tabuya. Nah ini tergantung lagi metode alat yang kita pakai ya. Kayaknya kita antara kombinasi bunga Jepang dan Jawa Pak. Oke. Sak dapatnya Bu. Tusuk, tarik, semprot. TTS teman-teman. Tusuk, tarik, semprot. Ya. Ini untuk bikin putih. Oke. Jangan lupa loyang yang diputar, jangan kamu yang muter. Jangan lupa loyangnya diputar, jangan orang yang putar. Nanti pusing teman-teman ya. Kamera depan on. Oke, kita tentukan dulu titik-titiknya di sebelah mana. Ya. Untuk membuat putih kita tidak mesti satu arah yang hadap ke depan ya. Mungkin kita bikin bunga yang putihnya arah ke sana. Jadi ini Agak nyerong ya. Agak nyerong, nggak apa-apa. Nanti kelopaknya juga ikut nyerong. Oke. Jangan takut bocor, tetap ada di dalam. Itu saya udah bocor soalnya. Iya.
kelihatannya tebel ya, tapi sampai ke dalam juga ya. Teman-teman yang belum tahu jelly art, jelly artinya adalah seni melukis di dalam jelly. Seni melukis di dalam jelly. Nah, jelly-nya kita menggunakan tadi jelly apa ini Pak? Jelly plan, bisa leci, bisa plan. Jadi keunggulannya jelly Selton itu bisa bening sebening kaca. Jadi nggak perlu tambah gula. Seringkali teman-teman kalau di luaran pakai gula itu harus tipsnya adalah cari gula yang putih. Padahal cari gula putih sekarang susah loh Pak. Susah betul, apalagi gula lagi mahal. Mahal dan susah dicari yang putih. Susah dicari ya. Adanya yang agak kuning-kuning. Saya agak mepet ke sini karena nanti di sebelah sana akan disediakan bidang untuk tulisan. Oke, jadi satu sisi ya teman-teman ya. Imajinasikan, jadi jangan sampai nyerempet semua, nanti nggak ada celah untuk tulisan. Kalau nggak ada celah tulisan nanti jadinya tidak estetik ya. Agak pink muda ya, biasanya kalau bilang sakura pink muda ya. Pink muda. Karena nanti biasanya apa namanya Imlek itu identik dengan warna merah kan, berarti kita nggak bisa kemana-mana, berarti belakangnya tetap merah. Belakangnya tetap merah ya. Saya tetap menggunakan tool yang tadi ya teman-teman yang saya kasih tahu. Saya nggak berubah, tetap pakai yang awalnya. Kalau sakura kan dia lebih sederhana ya, bunganya cuma ada paling 5 kelopak ya. Jadi kita bikin satu depan, belakang. Ini kalau kita pakai alat dia memang Kemana-mana ya. berubah. Nggak apa-apa tapi. Teman-teman, kita kalau bikin, tidak mungkin yang kita bikin ini 100% mirip dengan yang asli. Betul. Jadi tetap semangat aja gitu. Yang penting punya gambaran utuhnya kalau kita mau bikin apa lagi ya Pak? Tisu. Ya itu kelemahan kalau kita pakai alat ya Bu ya. Iya. Karena sobekannya terlalu besar, ketika kita tarik tintanya itu pasti ikut keluar ya. Iya. Nah kalau yang ini bisa sambil diintip-intip ya. Oh iya. Oke ya, masih agak kurang. Ini kita sambil olahraga ya. Untuk olahraga. Lengannya jadi berotot ya. Nah kalau kita bikin ke nyerong berarti tool kita ikut nyerong. Kita tutup. Di bawahnya mungkin agak besar ya. Ini dua cara. Iya. Terus ya. Ini nggak apa-apa ya, nanti masih bisa kita perbaiki teman-teman. Ini sederhana. Kalau kita mau bikin, kita tentukan ya. Ini jarak dekat, kelihatannya apa jarak jauh. Maksudnya tema bunga yang kita bikin. Jadi kita bikinnya sepertinya sakuranya dari jarak dekat. Jadi kalau dari jarak dekat komposisi bunganya juga berbeda, dari jarak jauh ada khusus lagi tekniknya. Iya, beda. Ya, kalau keasinan kadang-kadang lupa ininya habis. Enaknya kalau kayak gini tuh ada asistennya teman-teman. Soalnya kalau sendirian biasanya ya itu habis ya Bu ya. Habis semua. Nah, jangan takut membolak-balik alatnya ya. Nah, ini saya kesana. Tetap lihat ini ya, contekan dulu ya. Tetap benar-benar. Saya perlu mengambil coklat dulu. Warna coklat. Nah, kalau biasanya kalau bunga sakura itu dia batangnya coklat kayak pohonnya gede gitu ya, kayaknya cuma ada bunga-bunga nggak ada daunnya ya, benar nggak?
Iya, betul. Kelihatannya cuma kayak batang coklat dominasinya. Cukup coklat. Nah, untuk batang daun, batang pohonnya, saya nggak pakai alat ya. Tapi kalau pakai alat ini pun bisa, saya kasih contoh. Oke. Ini saya ke atas dulu. Juga berpotong. Oke. Kamera 1 off ya. Nih. Gini aja, dirobek-robek. Kamera depan on. Nubek-nubek ya. Oke. Diarahkan ke sana. Begitu dulu. Oh. Jangan takut ya teman, kalau bikin ini apa yang ada di kepala udah kerjain aja. Ini nanti di atas ini. Cuman hari ini kita nggak bikin burung ya Bu ya. Enggak. Nanti kelamaan saya nggak pulang-pulang Pak. Nggak pulang-pulang ya. Ada di kamera 2. Ini kira-kira begini ya. Wow. Ntar ibu di shoot ke kamera 2. Kira-kira begini. Oke. Oke. Nggak jadi ya. Jadi ya, kita masih. Saya juga perlu mengintip ya. Jadi. Enaknya kalau loyangnya transparan gitu ya Bu. Kita bisa bikin bunganya mungkin di sela-sela Sela-sela ini ya. di sela-sela gitu. Yang dirasa agak kurang Bu ya. Ya. Nah, mungkin dia nempel di sini. Nah, kita baru tambah sini lagi. Tinggal dimainkan aja lah, kira-kira dia perlu ke arah mana. Jangan takut untuk explore ya Bu ya. Iya, betul. Kita sederhana aja ya. Iya. Kalau pakai alat untuk bikin batang gimana? Nah, ini dari tadi satu alat aja ya sebenarnya. Tadi saya kan batangnya pakai ini, kalau pakai ini lebih gampang. Lebih gampang. Ya. Nah, Oke. nah lebih cepat sebenarnya. Lebih cepet ya. Cuman kalau menurut saya kurang natural. Natural gitu. Karena kayak kebentuk langsung ya. Hmm. Oke. Sip. Ini sekarang kita bikin bunga kecil. Warna apa? Tetap sama. Sama ya. Bunga kecil dibuat. Teman-teman kalau lihat dari dekat itu kayak cuman di sayap-sayap doang, tapi tiba-tiba udah bentuk gitu. Ini ceritanya bukan ibu aja yang healing ya, saya juga healing jadinya. Melihat sendiri itu jadi kayak menyenangkan. Ini kurang apa Bu? Masih kurang. Nah, kita bikin supaya pohonnya itu kelihatan natural gitu. Oke. Kan pohon itu kan ada ranting-rantingnya. Oke. Nah, cara bikin rantingnya gampang, tinggal cek. Oke, cabang gitu ya. Iya, kayak gitu. Tinggal gini-gini.
Supaya kayak lebih natural aja. Malah nggak boleh rapi-rapi ya Bu ya. Jangan. Nah ya, Oke lah. udah ya sederhana aja. Nah, Ini entah ini bunga sakura Indonesia atau sakura Jawa Pak. waduh, hebat Bu. Nah ini sekarang kita langsung bikin untuk hantarannya. Karena kalau bunga sakura kan dia sederhana banget, cuman bikin ini aja. Jadi ini akan kita susun lapisnya nanti di pinggir. Oke. Nah, jadi kalau bisa yang di dalam ini lebih kecil, atau yang masaknya lebih gede. Betul. Nah teman-teman tadi yang sudah kita siapkan, ini yang tadi saya bilang, jangan takut untuk mengkreasikan apa yang ada di dalam dari art. Tarik. Kita susun kue-kuenya. Manis ya jadinya ya. Jadi nggak cuman melulu soal puding dan jelly ya kalau di jadi bisa kombinasikan. Kalau teman-teman ada brownies juga bisa. Kebetulan karena kita temanya sesuai temanya kita Imlek ya, kita pakai lapis legit teman-teman biar tadi rezekinya melejit juga ya. Amin ya, yang nonton juga kita doakan, amin. Sionya apa Pak? Sio saya naga Bu, udah lewat Bu. Sionya apa hoki Pak? Amin. Yang baik-baik kita aminin aja ya teman-teman ya. Tahun ini kuda ya, kuda api kayaknya, kuda kayu. Oh, kayu. Saya sebenarnya nggak tahu ya teman-teman, tapi saya suka nonton TikTok tuh muncul Ya. sio-sio itu. Pokoknya yang baik kita ambilin aja Bu ya. Iya betul. Oh, kuda api. Kuda api bener. Artinya apa Mbak kuda api Mbak? Menyala. Kurang sedikit teman-teman, biar tambah rasa. Nah ini teman-teman ya, tadi yang kita sampaikan gimana caranya jelly art yang katanya kok cuma segitu aja mahal sih gitu. Teman-teman udah lihat proses pembikinannya lumayan rumit. Kemudian kita bisa kombinasikan dengan Hai. Masih potong. Oh tidur. Ya nggak apa-apa potong aja. Jadi teman-teman tadi saya menyiapkan jelly art, Pak Andi bikin lapis legit ya. Iya. Legit. Tapi kalau di tradisi itu memang pasti bikin kue-kue loh, kue kering, kue lapis, mau jalan Imlek ya. Sudah nih kita akan bilang. Oke, ini udah teman-teman, kita tinggal tutup ya. Mau digradasi? Kita gradasi merah. Gradasi merah dulu ya teman-teman ya. Merah cabai. Oh, ini. Nah kalau Imlek kan dia merah ya. Apa sih Pak artinya merah ini Pak? Merah artinya biasanya angpau kali ya Bu ya. Oh, gitu. Merah angpau Bu ya. Buat teman-teman yang tahu coba komen di bawah merah artinya apa teman-teman. Sekarang saya tuh bertanya-tanya kenapa sih harus merah? Merah itu sebenarnya artinya lebih ke arah kebahagiaan. Makanya kalau orang usia tertentu merah kalau meninggal ya itu pasti merah. Oh gitu. Kalau mencapai usia mungkin di atas 80 ya. Merah artinya kebahagiaan. Udah nih, Kalau udah. saya merah artinya berani loh. Oh siap. Ini juga. Sudah. Udah. Teman-teman ini sudah. Ya, ini.
Ini kita tutup dengan Pudingnya mau warna apa enggak? nggak usah kayak gitu. Oh ya, kita tadi kan ini mungkin tadi saya lupa di awal ini. Kalau misalkan merasa kurang ada yang naik ke atas, bisa kita tambahin adonan ya, yang bocor-bocor ini. Ya, saya tambahin warna itu. Biar muncul. Jam berapa ya? Belum. Jam setengah 12. Takut kelamaan, bosan ya yang nonton? Tapi ini enggak apa nanti. Enggak. Ada pinggiran itu kan? Nikah. Ini biasa Oh, enggak pernah langsung ke nikah. bisa ya? Enggak. Udah. Tusuk-tusuk seperti biasa. Terus kita baru tutup dengan puring. Nanti teman-teman opsional ya mau kasih tulisan seperti ini apa untuk sifat saya boleh kita tekan ya seperti biasa, harus sabar, Terus apa itu? Kamu sabar, sayang Tuhan. Kalau pakai nggak mesti pakai kalau diganti selain lapis legit langsung adonan nggak apa-apa, nggak usah jadi kayak ban gitu Pak. Oke, langsung ya. Di bawahnya juga bisa ya buat tataan gitu ya Bu ya. Jadi teman-teman bisa mengkreasikannya sendiri, modelnya mau seperti apa. Nah ini tips ya teman-teman ya, ini karena kan 2 lapis ya pasti ada yang bocor ke bawah Bu ya nanti ya. Tapi jangan takut teman-teman, nanti kita buka, Bisa edit. kita bisa edit ceritanya edit ya kayak bahasa tulisan atau foto ya, sebenarnya bisa kita perbaiki nanti. Kita temukan biar supaya lengket kuenya. Oke. Oke guys, ini udah jadi ya. Ini kita balik ya Bu ya. Oke. Saya bantuin ya Bu ya. Semoga bismillah. Nah, Nice teman-teman. memang kita tetap harus kasih Pita. biar cantik ya. Baru tulisannya kita masukin. Tulisannya, nah dia kan tahu kan aku ngerti. Ini sama ya teman-teman ya. Nanti tetap kita harus kasih sedikit jelly ya, Betul. biar dia nempel. Oke. Oke. Dan jadi teman-teman, ini bisa jadi inspirasi buat teman-teman mau bikinkan buat hantaran gift yang Betul. harganya lumayan mahal dan prosesnya ya Bu ya. Iya. Saya tahu kan yang Iya. Udah, kan waris saya. Iya. Jadi seperti itu teman-teman, hari ini menu yang kita buat, kita review kembali. Tadi kita bikin 2 jenis. Yang pertama ada untuk hantaran Ramadan, dan yang kedua ada untuk Imlekan teman-teman. Jadi bebas sesuaikan tema, teman-teman berkreasi. Nggak mesti harus 2 menu ini ya. Artinya nggak mesti harus 2 tema ini, teman-teman bisa buat ulang tahun tadi kita sebutkan, tinggal tulis selamat ulang tahun namanya siapa, atau selamat happy Valentine misalnya gitu, atau selamat tahun baru gitu, boleh teman-teman. Jadi kreasikan sesuai kebutuhan. Kalau yang tema ini
bunga sakura, bisa juga untuk tema yang lain, tapi teknik satu alat tuh nggak cuma Iya. satu Tidak monoton. monoton, jadi tidak kaku. Tadi sudah dijelaskan tips dan triknya teman-teman ya. Jadi mungkin kita akan remind kembali teman-teman kalau mau pengen tahu lebih lanjut teknik-teknik lain dalam jadi art ataupun jadi lukis, bisa kontak ke Bu Nunung di N Flower Studio. Bisa cari di Instagram dan juga di TikTok. Nanti saya sematkan di bawah ini ya. Ya. Oke, seperti itu dari saya. Terima kasih Bu Nunung Terima untuk kasih juga, ilmunya. Pak. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang di luar sana dan juga bisa diaplikasikan dan juga bisa bermanfaat juga buat semuanya. Terima kasih, kami pamit undur. Maaf kalau ada salah. Terima kasih.